Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum. Selamat pagi ya Ibu-Ibu mahasiswa D4 Kebidanan. Selamat pagi menjelang siang. Di sini bertemu lagi dengan saya Helen Febrianti ya. Kemarin di mana di pembelajaran pada kontrak perkuliahan yang pertama kita telah melakukan kontrak ya. Sekarang kita pertemuan yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian by riset. Nih. Pembelajaran yaitu silakan slide-nya ya. Tujuan pembelajarnya diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami cara metodologi penelitian, memahami tentang pembuatan proposal. Oke, metodologi penelitian. Bisa Ibu-Ibu sedikit jelaskan kepada saya tentang metodologi penelitian? Mungkin boleh Bu Nurtini ya, dari mana? Bu Nurtini, silahkan Bu Nurtini. Penelitian, menurut Bu Nurtini, apa sih penelitian itu? Penelitian yaitu suatu cara kita meneliti penemuan yang baru. Meneliti sesuatu yang baru. Oke, good. Lanjut ya, Bu Nirmala. Mungkin apa, Bu? Ya. Metode penelitian adalah Bu mengembangkan ilmu yang baru yang ada sumbernya Bu, misalnya dari buku atau dari karya ilmiah yang lainnya. Oke. Kita membantu. Ya, bisa dilihat ya. Penelitian adalah cara yang sistematik untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan metode ilmiah, teratur dan tuntas. Oke, penelitian itu biasanya ya Bu ya ada dua ya, kualitatif dan kuantitatif. Di mana kuantitatif itu meneliti seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Nurtini dan Bu Nirmala bahwa penelitian itu bisa ada yang sesuai dengan buku. Jadi sudah ada kita teliti. Benar nggak sih menurut si A bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI itu salah satunya pengetahuan. Nah, itu akan kita teliti kembali. Oke, lanjut. Penelitian, ilmu tak akan berkembang tanpa penelitian. Jadi, kita pasti akan meneliti supaya ilmu kita tetap berkembang. Lanjut ya. Di sini, Ibu-ibu sudah pembuatan proposal ya. Mungkin sudah pembuatan proposal. Proposalnya nanti isinya seperti ini. Ada latar belakang, tujuan, variabel penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, tinjauan pustaka, rancangan penelitian, populasi dan sampel, alat ukur, dan pengumpulan data, serta analisis data. Di latar belakang isinya apa sih, Bu? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab latar belakang, isinya dari latar belakang itu apa sih? Masalah, Bu. Masalah, oke, sip. Masalah, ya. Jadi kita cari dulu masalahnya. Bukan kita mencari-cari sebuah kesalahan, ya. Jadi kita cari dulu masalahnya. Ada nggak sih masalahnya? Jangan sampai kita sibuk mencari judul. Aduh, judulnya apa ya, tanpa kita ketahui yang ada. Jadi kita cari dulu masalahnya. Oh, ternyata masalahnya tentang ASI eksklusifnya rendah banget, itu masalahnya. Baru kita cari buku-buku terkaitnya. Ada nggak sih sumbernya setelah kita dapat masalahnya? Setelah itu baru kita tentukan judulnya apa sih. Jadi pada saat ibu-ibu akan melakukan penelitian, jangan sibuk mencari judulnya terlebih dahulu. Ibu harus cari masalahnya apa sih? Ada nggak sih masalahnya? Setelah itu baru Ibu bisa membuat latar belakang, Ibu membuat tujuan dan variabel yang akan Ibu pilih. Menyusun proposal, mencari jurnal terakreditasi, citasi daftar pustaka. Nah, pada saat membuat proposal diusahakan untuk daftar pustaka, nanti Ibu-Ibu boleh menggunakan Mendeley, boleh menggunakan EndNote.
Ya, silakan ibu-ibu cari aja ibu mau pakai yang mana untuk citasi daftar pustakanya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat ibu-ibu melakukan membuat proposal penelitian itu sudah terinci ya, terstruktur. Jadi enggak, oh ini daftar pustakanya ada nggak sih? Oh yang ini ada nggak sih? Nah, silakan ibu-ibu menggunakan Mendeley atau EndNote atau aplikasi lainnya ya, boleh. Oke, lanjut latar belakang. Nah, ini tadi ya, citasi daftar pustaka, citasi atau daftar pustaka. Lanjut, Bu. Latar belakang di bab 1. Nah, ini isinya bab 1 ya, Bu. Boleh dilihat isinya untuk di bab 1 itu ada masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, teoritis dan praktis. Yang ini saya katakan tadi, silahkan sebelum membuat bab 1 tentukan dulu masalahnya supaya bab 1-nya bisa dibuat. Ya. Setelah ibu-ibu buat bab 1-nya, ibu udah kebuat masalahnya ada, tujuannya dapat, ruang lingkupnya, manfaat penelitian, ibu bisa lanjut ke bab 2. Bab 2, pada saat ibu-ibu membuat bab 2, silahkan ibu-ibu cari untuk sumber-sumber yang terbaru. Ya, di mana daftar pustakanya yaitu untuk buku, itu untuk buku boleh pakai 10 tahun terakhir, tapi untuk jurnal silahkan ibu cari 5 tahun terakhir ya. Silahkan ibu cari jurnalnya dan bukunya. Untuk di jurnal, ibu boleh cari jurnal internasional ataupun jurnal nasional terakreditasi boleh. Silahkan ibu lihat tahunnya pada saat melihat jurnal. Ibu lihat tahunnya, jangan sampai ibu mengambil tahun-tahun yang sudah lama. Dari buku pun ibu boleh ambil buku yang buku-buku 10 tahun. Tapi kalau lewat bagaimana, Bu? Jika memang dia edisinya tidak ada edisi terbaru, boleh ibu pakai buku tersebut. Ya, tapi silahkan ibu-ibu cari dulu untuk buku yang terbaru. Oke, jika ada pertanyaan, langsung ya Bu ya, silahkan jika ada pertanyaan boleh di-cut atau ada yang kurang paham boleh di-cut. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada Bu, yang ya, saya kurang paham silakan Bu. Di bab 2 itu tentang hipotesis Bu. Hipotesis. Oke, ya. Nanti untuk di bab 2, selain dia ada tinjauan teori, kerangka teori, penelitian terkait, kerangka konsep, dan hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan sementara. Jadi pada saat penulisan proposal, Ibu mau menduga dia ada hubungan atau tidak ada hubungan, itu boleh ditulis salah satu. Atau saya mau tulis dua-duanya deh, karena saya belum yakin ada hubungan atau tidak ada hubungan. Itu pun boleh Ibu tulis dua-duanya hipotesisnya. Ada hubungan ataupun tidak ada hubungan. Ya. Untuk di kerangka teori silakan Ibu pastikan untuk di kerangka teori itu nanti sudah masuk di bab 2. Jangan sampai nanti pada saat di bab 2 teorinya menggunakan teorinya Sophie, nanti di kerangka teorinya menggunakan teorinya siapa ya contohnya? Teorinya Bu Nurtini mungkin. Nah, itu jangan sampai berbeda. Ya. Jadi silahkan disinkronkan. Bab 2-nya pakainya punya siapa, bab 3-nya pakai di kerangka teorinya pun menggunakan punyanya siapa. Ya. Bu, bab 3. Bab 1 tadi sudah, bab 1 isinya latar belakang, masalah, tujuan, ruang lingkup. Bab 2 tadi sudah, yaitu bab 2 tinjauan teori, tinjauan pustaka, tinjauan teori, penelitian terkait, kerangka teori, kerangka konsep, serta hipotesis. Lalu di bab 3 ada 2 jenis penelitian. Kualitatif dan kuantitatif. Atau Ibu mau pakai desain kuanti-kuali. Tentang apa sih? Apabila Ibu mau meneliti teori yang sudah ada, Ibu bisa pakai Ibu bisa pakai jenis penelitian kuantitatif, ya. Nanti disesuaikan kualitatif atau kuantitatif untuk jenis penelitiannya Ibu. Ya. Setelah itu di bab 3 ada apa lagi? Lokasi dan waktu penelitian. Proposal Ibu harus buat
waktu penelitiannya. Oh, saya mau meneliti kapan sih? Itu harus jelas. Jangan sampai waktu penelitian biasa silakan ibu-ibu punya punya target kapan sih saya akan melakukan penelitian, itu harus ditulis di proposal. Pada saat ibu-ibu telah membuat proposal, ya. Rancangan penelitian ibu boleh pakai cross sectional. Iya, silakan Bu, boleh. Kalau di waktunya ini ya Bu ya, kalau misalnya kita nulisnya sementara di proposal itu misalnya Desember nanti Bu, ternyata sebelum Desember kita udah bisa penelitian, bisa dirubah ya Bu ya? Bisa. Bisa Bu, bisa dirubah. Saya penelitian targetnya Desember. Oh, ternyata saya udah maju proposal duluan nih di bulan Oktober. November saya sudah ACC. Silakan Ibu langsung penelitian. Jangan juga Ibu nanti, aduh saya penelitiannya masih Desember. Desember itu ya Bu ya? Ya, jangan sampai nanti karena saya sudah nulis Desember, nanti deh saya penelitiannya nunggu dulu karena saya targetnya Desember. Enggak ya Bu ya. Jadi kalau Ibu sudah melakukan CC kedua penguji, Ibu silahkan langsung melakukan penelitian. Nanti tinggal dirubah di proposalnya. Oke, ya Bu. Ada lagi? Lanjut ya. Rancangan penelitian nanti disesuaikan mau cross-sectional, case control, eksperimen, atau pra-eksperimen boleh. Jika ibu-ibu meneliti eksperimen itu agak waktunya mungkin kadang-kadang lebih lama, tetapi ibu-ibu bisa menggunakan sampel sedikit ya. Kalau cross-sectional itu biasanya sampelnya banyak. Silakan nanti dipilih sesuai dengan penelitian yang ibu lakukan. Oke, lanjut ya Bu ya. Subjek penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampel nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Lanjut ya, Bu, variabel. Variabel penelitian. Variabel penelitian, subjek sudah ya, lanjut variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu ada variabel independen, dependen, dan variabel confounding. Variabel penelitian yaitu variabel yang dapat berubah-ubah atau sesuatu yang sifatnya dapat berubah-ubah. Variabel merupakan suatu sifat nilai dari orang atau objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi peneliti itu menetapkan dulu, saya mau variabelnya apa sih? Seperti itu, silahkan ditentukan dulu variabelnya. Ya, lanjut. Nanti ada variabel independen dan variabel dependen. Apa Bu variabel dependen dan variabel independen? Mana variabel yang mempengaruhi bebas, mana yang variabel terikat, independen atau dependen? Bebas itu independen ya Bu. Independen. Dependen yang apa? Dependen yang mempengaruhi. Tidak apa Bu Adina? Independen yang bebas. Independen yang bebas, dependen yang Dependen yang terikat, Bu. terikat. Oke, sip. Lanjut ya. Contohnya, variabel independen contohnya labusium dengan tekanan darah. Di situ ada variabel pengganggunya seperti usia, paritas, riwayat kehamilan, riwayat keluarga. Ini contohnya ya. Oke, lanjut Bu. Definisi operasional. Pada saat definisi operasional, nanti di sini Ibu lihat ya, ada variabel independen dan variabel dependen. Di mana nanti ini saya contohnya untuk yang penelitian eksperimen. Apabila nanti untuk yang penelitian yang bukan eksperimen, nanti untuk di hasil ukur, itu silahkan dijelaskan. Dijelaskan berapa hasil ukurnya, 0, 1, 2, atau 0, 1. Ini untuk yang eksperimen karena di ekstrak labusium di mana semua diberikan perlakuan. Ya, lanjut. Di mana variabel independennya ada tekanan darah, usia, bisa dilihat. Nah, nanti untuk di skala ukur,
Skala ukur itu ada 4 ya Bu ya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nanti silahkan Ibu lihat skala ukurnya apa sih dengan hasil ukur hasil ukurnya apa disesuaikan dengan skalanya. Ya, jika dia ada tingkatan berarti ordinal. Jika tidak ada tingkatan berarti nominal. Rasio dan interval. Nanti silahkan nanti pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang ini juga ya. Lanjut Bu. Bu, tanya Bu. Alat ukur dan pengumpulan data. Alat ukur instrumen penelitian yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel. Ada pengumpulan data, ada primer dan sekunder. Lalu di sini ada pengolahan data, editing, cleaning, processing, dan coding. Bu, Terus tanya Bu. setelah itu, ya silakan Bu. Bu, tadi itu di contoh tadi variabel independennya ekstrak klabusium, sedangkan di definisi operasionalnya itu independennya tekanan darah. Jadi yang benar yang mana ya Bu? Yang mana Bu? Yang di definisi operasional ini contohnya ya, dependennya dia ekstrak klabusium, independennya dia tekanan darah dan usia. Yang di atasnya tadi contohnya variabel Definisi independennya operasional. itu ekstrak klabusium. Jadi yang mana Bu yang benar? Ya, yang mana definisi operasionalnya? Yang atasnya Bu. Yang atasnya. Yang Kan definisi. ya itu. Ya ini. Variabel independennya itu ekstrak klabusium. Iya. Variabel independennya ekstrak klabusium. Independennya tekanan darah. Usia. Yang benar yang mana Bu? Ya benar Bu. Yang Sama Ibu nggak yang paham gimana? Sama yang Jadi di kolom maksudnya Bu. Jadi di sini saya masukkan untuk yang independennya ekstrak klabusium dan variabel dependennya tekanan darah. Di situ saya ambil variabel confoundingnya untuk di DO tadi yaitu usia. Di slide berikutnya berbeda dengan di slide berikutnya maksudnya Mbak. Jadi ada dua variabel independen, yaitu tekanan darah dan usia. Di slide berikutnya, Bu. Maksudnya tadi kayaknya. Nah, iya, itu, Bu. slide. Dependen itu kan independen. Ini kan? Iya. Oh, salah nulis ya untuk di contohnya. Iya, Bu, itu, Bu. Oh iya, nanti kebalik ya. Oke, sip. Berarti memperhatikan. Lanjut ya. Sampai mana? Analisis tekanan darah sudah. Lanjut Bu, ada lagi? Editing coding. Yang mana Bu? Bu. Yang benar yang mana? Yang mana? Jadi yang benar yang pertama. Yang pertama. Yang independen yang ekstra lapis. Jadi tadi yang benar yang ekstrak klabusium independen, dependennya tekanan darah. Jadi variabel dependennya tekanan darah dan usia. Untuk independennya yaitu ekstrak klabusium. Sudah? Lanjut ya, pengolahan data tadi sudah, cleaning, editing, coding, dan processing. Setelah itu, kita langsung ke analisa data. Analisa data itu ada dua ya Bu, univariat dan bivariat. Nah, nanti disesuaikan dengan jenis penelitiannya ibu-ibu masing-masing. Terus setelah itu bab 4, bab 5, hasil dan kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Selesai, ibu-ibu sudah bisa membuat proposal untuk diajukan sebagai syarat ujian akhir. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Bu, untuk variabel kan ada 3, Bu. Tapi yang variabel confounding atau pengganggu itu nggak disebutin. Itu untuk variabel pengganggu itu apakah nggak jarang digunakan atau bagaimana ya, Bu, dalam penelitian? Terima kasih, Bu. Boleh dipakai. Tadi saya pakai ya, untuk yang contoh yang saya sebutkan tadi saya gunakan tekanan darah dan usia. Boleh menggunakan variabel confounding, boleh tidak. Kalau variabel confoundingnya dia hanya sebagai variabel pengganggu. Jadi mau ibu pakai, mau ibu masukkan boleh, mau ibu tidak masukkan pun boleh.
Ada lagi? Bu, tanya Bu. Silakan. Tinjauan pustaka sama jurnal itu dalam setiap penelitian harus minimal berapa, Bu? Bu, mau nanya, Bu. Tinjauan pustaka, oke. Tinjauan pustaka itu harus berapa apanya? Jumlah bukunya? Minimal iya. Sama jurnalnya minimal berapa dalam setiap penelitian? Tidak ada minimalnya, Bu. Ibu maksimal paling ya. Kalau minimal itu ada di buku panduan. Nanti silahkan Ibu lihat di buku panduan minimalnya berapa. Itu sepertinya 15 boleh, 60% buku, 40% itu dari jurnal. Ya. Nanti dari tiap kampus mungkin beda-beda ya. Nanti dilihat buku panduannya. Sepertinya 15 itu masuk, 60% jurnal, 60% buku, 40% jurnal. Ada lagi, Bu? Untuk tahunnya gimana, Bu? Tahunnya tadi untuk buku itu 10 tahun, untuk jurnal itu bukan, Bu, 5 tahun. Ya. Bukan, maksudnya untuk yang kita tahun ini, judulnya itu kan harus ada tahun ya, Bu? Nah itu tahunnya 2021 atau 2022? Jika Ibu ngambil penelitian tahun pada saat Ibu penelitian itu penelitiannya Ibu primer, datanya data primer, Ibu tulisnya tahun 2021. Tapi pada saat Ibu mengambil data sekunder di data 2020, berarti Ibu tulisnya tahunnya 2020. Sesuai dengan tahun kapan Ibu penelitiannya. Apalagi bila nanti Ibu, oh saya penelitiannya di 2022, berarti ya 2022. Misalnya gini contohnya, tahun ini kan kita kuliahnya 2021, udah mulai penelitian nih Bu. Lulusnya 2022. Jadi di skripsinya ditulis 2021 atau 2022? 2021. Ibu penelitian, nanti Ibu penelitiannya, Ibu maju hasilnya, Ibu melakukan penelitiannya di 2021 atau di 2022. Gitu. Ya. Karena kan ini masih proposal, nanti setelah itu proposal baru ke penelitian. Nah, pada saat Ibu penelitian itu di tahunnya tahun berapa? Gitu. Itu ya, Bu. Ada lagi, Bu? Bu Ellen masih di bab 2, Bu. Ya, silakan. Untuk tinjauan teori tadi harus sama dengan apa ya, Bu ya tadi, Bu? Untuk di bab 2, untuk tinjauan teori harus sama dengan kerangka teori. Jadi di kerangka teorinya harus sesuai dengan bab yang dimasukkan di bab 2. Teori yang dipakai harus sama. Nggak boleh Ibu beda-beda untuk teorinya. Ya. Kerangka teori, Bu ya. Ada lagi? Bu. Cukup? Bagaimana? Bu. Ya. Bagaimana langkah-langkah di dalam penyusunan penelitian, Bu? Yang di variabel. Maksudnya? Langkah-langkah penelitian. Itu tadi kita siapkan dulu masalahnya. Setelah kita ketemu masalahnya, baru kita bisa tentukan judulnya. Jadi jangan cari judulnya dulu, baru cari masalahnya. Jadi silahkan dicari masalahnya, baru dicari judulnya. Ya. Ada lagi, Bu? Cukup? Tanya, Bu. Silakan. Untuk case atau cross tadi, sampelnya itu minimal ada nggak, Bu? Berapa sampel? Kalau itu nggak ada minimal sampel. Yang ada minimal sampel itu untuk penelitian eksperimen. Oh, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup ya Ibu-Ibu ya. Nanti silahkan dibaca-baca untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang populasi dan sampel. Nanti akan kita bertemu di minggu selanjutnya ya. Tetap semangat ya Ibu ya, walaupun perkuliahan Ibu-Ibu masih dalam jaringan, tetap semangat. Semangat dalam mengerjakan proposalnya, silahkan dikerjakan, dicari masalahnya. Ya, cukup Ibu-Ibu. Nanti untuk selanjutnya, nanti untuk tugas akan saya kasih tugas. Nanti untuk tugasnya silahkan dikerjakan ya. Nanti akan saya kirim menggunakan grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Helen. Terima kasih, Bu Helen.